Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bella Puspita dengan NIM 2313010053. Saya di sini akan mewawancarai Bapak Yusri Amir tentang pengertian zakat, dalil, tujuan, kedudukan, serta sanksi orang yang enggan membayar zakat. Izin Bapak, saya ingin bertanya tentang sebenarnya pengertian dari zakat itu dalam syariat Islam apa, Pak? Baik, kalau kita pahami secara fikihnya kan ada dua, ada secara bahasa dan ada secara istilah. Nah, kalau secara bahasa dipahami bersih, gitu kan, zakat itu bersih, suci. Kemudian kalau secara istilah, ulama kan bermacam definisinya, tapi secara umum bisa dipahami dengan pernyataan mengeluarkan sebahagian harta tertentu kepada orang tertentu dengan syarat tertentu yang diwajibkan oleh Allah, seperti itu. Nah, itu secara umumnya gitu kan. Nah, jadi ada catatannya di sana harta tertentu. Berarti kan tidak semua harta orang tertentu. Berarti tidak semua orang yang menerima harta zakat tersebut. Nah, itu kalau secara pengertiannya. Maksud bersih di sini itu sebenarnya apa, Pak? Ya, kalau bersih, kalau kita mengacu kepada dalilnya kan bersih dari segi bersih mengacu kepada orangnya dan bisa bersih kepada hartanya. Nah, bersih kepada orangnya menjaga dari sikap sikap pelit, kikir, dan bisa juga bersih dalam artian bersih kepada hartanya. Artinya hartanya bersih dari hak kepemilikan orang lain. Nah, itu kurang bersih seperti itu yang dipahami dan dijelaskan oleh ulama. Dasar hukum yang mengatur zakat ini Ya, tentu ada Al-Quran, ada hadis, ada ijma juga. Nah, itu kan. Nah, saya pikir kalau untuk di Al-Qur'annya khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, seperti itu. Kemudian kalau yang sering dimunculkan hadisnya bunyal Islam ala khamsin, syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah wa iqamus shalah wa ita'uz zakah. Kadang ada kata-kata wa ita'uz zakah. ya. Kemudian terakhir ulama sepakat bahwa zakat merupakan sesuatu yang wajib di dalam Islam. Ya. Tujuan dan hikmah dari zakat, Pak, kenapa harus disyariatkan kepada umat Islam? Ya, kalau kita lihat dari tujuannya tentu tujuan dan hikmah gitu ya. Tadi kan sudah ada di ayat itu. Nah, bisa tujuan itu kepada yang muzaki dan bisa juga kepada yang mustahik. Nah, tentu kalau kepada muzaki tadi membersihkan, baik membersihkan pribadinya ataupun membersihkan hartanya. Nah, kalau kepada mustahik tentu sosialnya gitu kan, membantu orang-orang yang yang berada pada posisi tidak mampu. Nah, apalagi kalau terkait dengan konsumtif gitu kan, orang yang tidak makan beberapa hari itu kan berhadapan dengan nyawanya gitu kan. Maka di sini tentu sangat membantu kepada orang-orang yang sangat membutuhkan dalam mengisi kebutuhan primernya. Di samping juga dibicarakan oleh Rasulullah bahwa silaturahmi dengan zakat. Makanya zakat itu lebih diutamakan langsung ketimbang daripada melalui amil. Dia boleh keduanya kan, seperti itu. Ya. Itu lebih diutamakan langsung kita. Terutama kepada famili gitu kan. Ya, famili yang mempunyai status mustahik, ya kita berikan kepada famili yang mempunyai status mustahik. Nah, itu akan berada pada posisi yang lebih bagus menurut Rasulullah SAW gitu. Terus Pak, kedudukan zakat ini dalam Islam kenapa sangat penting tadi, Pak? Ya. Bagaimana kedudukannya dalam Islam? Ya, kalau kita mengacu kan di rukun Islam itu kan masuk kepada rukun Islam gitu ya. Nah, kalau ya rukun di dalam Islam berarti kan harus ada. Ya, harus ada. Jadi kenapa pentingnya itu ya seperti hikmahnya tadi gitu. Nah, jadi
Allah itu menciptakan manusia itu tidak semuanya kaya, Ya. dan Allah itu di posisi itu adilnya kita. Nah, jadi itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bisa menguji apakah orang-orang kaya itu memang betul-betul taat dengan cara bersyukur atau tidak. Nah, jadi kalau seandainya orang kaya, orang yang bersyukur tentu dia akan menjalankan Nah, syukurnya itu dengan berzakat. salah satunya. Ya. Nah, seperti itu. Ya, Pak. Nah, Sedangkan sanksi orang yang tidak mau membayar zakat ini apa, Pak? ya kalau tentu ada, kalau di dalam apanya ulama sepakat gitu ya, tidak mau membayar zakat itu bisa dibagi dua dulu. Tidak membayar zakat disebabkan karena tidak mengakui kewajiban zakat, maka sanksinya kafir. Jadi orang-orang yang tidak mau membayar zakat disebabkan dia tidak mengakui kewajiban zakat, artinya dalam kalau bahasanya zakat itu tidak wajib. Nah, misalnya seperti itu, gitu kan? Kurang Maka kesadarannya kan? bukan kurang kesadarannya, dia menyatakan tidak wajib, gitu. Oh, Nah, gitu. Beda ya, kurang kesadaran dengan menyatakan bahwa itu tidak wajib, maka itu akan berada pada posisi kafir. Nah, yang kedua, orang yang tidak mau membayar zakat, nah karena memang itu karena kurang kesadaran, atau karena takut miskin, atau karena takut akan hartanya habis, maka itu dia berada pada posisi dosa besar. Nah, itu kalau akibat dari tidak berzakat itu, gitu. Ya, jadi kita memposisikan dulu zakat itu orang itu apakah akan mengakui zakat itu sebuah kewajiban atau tidak. Kalau masih berada pada posisi mengakui bahwa zakat itu kewajiban tapi tidak membayarkan, belum tergolong kepada kafir, tapi berada pada posisi berdosa besar karena dia tidak menjalankan kewajibannya. Seperti itu apanya gambarannya. jadi begitu pentingnya zakat ini sebagai kita seorang muslim, Pak. Ya, tentu sebagai seorang muslim kita dibebani, gitu ya. Dibebani sebagai kepada kalau kita sudah berstatus mukallaf, kita harus ikut dengan aturan Allah. Nah, kalau kita ikut dengan aturan Allah, ya apa yang diperintahkan, dan kita berada pada posisi yang mau zaki, berarti kita berada pada posisi yang wajib. Nah, patuh nggak kita kepada Allah? Itu aja persoalannya, gitu kan. Nah, kalau kita patuh kepada Allah, itu jalankan kita. Nah, pentingnya itu kalau kita kaitkan dengan hubungan kita dengan Allah, gitu kan. Kalau kita kalau tidak membayar zakat, berarti kan tidak patuh. Ya. Nah, berarti membayar zakat pertanda bahwa kita patuh kepada Allah. Nah, jadi lebih kurang seperti itu apanya. Terima kasih ya Bapak Ya, untuk sama-sama. penjelasannya, untuk waktunya juga. Iya. Jadi dari wawancara ini dapat saya ambil kesimpulan bahwa zakat itu adalah kewajiban yang diperintahkan oleh Allah untuk semua umat muslim. Tujuan dari zakat ini adalah membersihkan harta dan jiwa, dan orang yang enggan membayar zakat itu dibagi menjadi dua golongan, yaitu orang yang kafir dan orang yang mendapat dosa besar karena lalai dalam melakukan mengeluarkan zakat. Sekian saja wawancara saya dengan Bapak Yusti Amir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.